Wacana duet Puan Maharani Anies Baswedan kembali mencuat ke permukaan. Bahkan, salah satu pembantu Presiden Jokowi, Menteri Investasi, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menilai pasangan ini bisa menangkan Pilpres 2024 dengan satu putaran saja. Tak hanya itu, berbagai kalangan juga menilai duet ini bisa menjadi ajang rekonsiliasi nasional, yaitu menyatukan pendukung yang terpecah dengan sebutan cebong kampret. Sejumlah pengamat politik pun menilai pasangan ini memiliki ciri unik. Keduanya saling melengkapi. Dari sisi partai, Puan memiliki partai besar dengan basis massa yang merata. Sementara Anies merupakan figur non-partai. Latar belakang kedua tokoh muda ini pun memiliki kombinasi unik. Puan sebagai politisi yang memangku jabatan Ketua DPR. Sementara Anies sebagai akademisi yang juga kepala daerah. Namun, lagi-lagi wacana duet tersebut masih terlalu dini dan masih perlu diuji. Apakah keduanya memiliki daya tarik dan bisa diterima segmen pemilih masing-masing? Tim TV One mengabarkan. Ya, walaupun 2024 masih lama, tapi mungkin nggak ini Puan dan Anies disandingkan di 2024? Karena tadi dinyatakan ya bisa menciptakan rekonsiliasi nasional, menghilangkan polarisasi yang ada saat ini. Ya, kalau kata kita 2024 masih lama, Tih. Tapi kalau baik partai buat politisi itu udah deket, Tih. Mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang, udah mulai harus bergerilya. Oke, kita akan berbincang langsung dengan narasumber. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, pengamat komunikasi politik. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Sehat ya, Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga ada Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Indonesia. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi, Rati, Bayu. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Oke, kita dari Mas Burhan dulu deh. Ini melihat hasil survei dari indikator politik yang Senin kemarin nampaknya sudah ada nih, nama Puan Anies 2024. Begini Ratih ya, jadi hari Senin kemarin kita merilis survei evaluasi publik atas kinerja pemerintah. Jadi kalau kita membaca literatur tentang demokrasi, kita mengenal istilah akuntabilitas publik, di mana pejabat publik itu mempertanggungjawabkan semua kebijakan yang diambil di mata publik. Jadi publik bukan hanya punya hak untuk memilih pada saat 5 tahun sekali, tapi juga mengevaluasinya. Nah, untuk itu kita mengundang 2 representasi dari pemerintah. Satu adalah Menko Polhukam, Pak Profesor Mahfud MD. Satu lagi adalah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, untuk bicara tentang kinerja bidang ekonomi, Pak Mahfud bidang hukum. 2 yang lain adalah para ahli, ya, Bu Afiliani, ahli ekonomi, dan Profesor Supardi Ahmad, seorang ahli hukum. Nah, di tengah acara, tepatnya pada saat sesi tanya jawab, itu ada media berita Buana kalau tidak salah, yang menanyakan sesuatu yang pada dasarnya tidak ada dalam rilis survei, yaitu kemungkinan Puan dan Anies Baswedan diduetkan. Nah, pertanyaan itu diajukan kepada saya, tetapi Pak Bahlil turut serta untuk menjawab meskipun tidak panjang. Nah, jadi jawaban Pak Bahlil itu yang kemudian menjadi headline. Kalau saya kan nilai beritanya nggak ada, atau kecil. Ada lah, Mas Burhan. Nah, oke, kalau dari Pak Bahlil sudah ada. Tadi kalau Mas Burhan sendiri bagaimana menjawabnya pada saat itu? Karena sebenarnya kalau komposisi Puan Anies ini kita tidak bicara hari ini saja, ini juga isunya juga sudah ada mungkin dari 3-4 minggu, 1 bulan, 2 bulan yang lalu gitu. Betul. Mas. Betul, jadi sebenarnya ini bukan isu baru ya. Saya ingat pernah diundang oleh TV One untuk diskusi dengan Effendi Simbolon beberapa waktu lalu, yang membicarakan juga usulan Effendi Simbolon, elit PD Perjuangan, membahas usaha untuk menduetkan Puan dan Anies. Nah, konteksnya adalah, saya kira Bung Effendi ingat tuh, sirkuit Formula E, di mana di antara para tokoh itu Puan dan
Anies menampilkan tanda kutip kemesraan di acara itu. Nah, kemudian muncullah beberapa ide untuk menduetkan keduanya. Dan ketika ditanya, saya bilang saya memang tidak punya datanya. Jadi secara kuantitatif saya belum punya basis empirik untuk menunjukkan apakah dua orang ini punya nilai jual atau tidak ketika dipasangkan. Tapi secara kualitatif itu banyak hal yang menarik dari kedua orang ini. Pertama, Mbak Puan itu tokoh partai, apalagi dari PD Perjuangan yang punya nilai cukup tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, itu bisa mencapreskan pasangan. Sementara Mas Anies, tokoh non-partai. Kemudian saya bilang juga, keduanya punya kombinasi yang saling melengkapi. Tentu saja dari sisi gender, Mbak Puan perempuan, Mas Anies laki-laki. Kemudian dari sisi latar belakang, Mbak Puan tokoh politik, sekarang ketua DPR, pernah menjadi Menko PMK, sementara Mas Anies adalah akademisi yang sekarang menjadi kepala daerah. Kemudian dari sisi latar belakang juga punya keunikan. Keduanya kan cucu pahlawan nasional, Mbak Puan cucu Soekarno, sementara Mas Anies adalah cucu pahlawan A.R. Baswedan. Nah, kemudian ditambahin lagi sama Pak Bahlil. Jadi keduanya punya potensi untuk menjembatani rekonsiliasi nasional antara cebong dan kampret, itu bahasanya Pak Bahlil ya. Mungkin tepat juga karena memang situasi polarisasi yang parah. Ya. Tapi lagi-lagi itu kan analisis kualitatif yang perlu diuji. Secara elektoral apakah bisa menarik atau tidak, saya katakan pada saat itu apakah pasangan ini bisa meyakinkan basis pendukung masing-masing kan harus diuji juga secara empirik melalui survei. Oke, baik. Itu kan data kualitatif setidaknya analisisnya Mas Burhan. Kalau Bang Ege gimana, Bang? Melihatnya? Karena keduanya kan kalau kata Mas Burhan punya background yang unik gitu ya. Ada representasi kayak cebong kampret itu udah tertangkap lah di netizen kita, di masyarakat. Ya, saya merasa ini kan sebetulnya melontarkan hasil survei lain, kemudian justru di situ hebatnya. Ini jangan-jangan gara-gara Burhan dan Bahlil gitu. Jadi karena saling hadir, saling melengkapi, dan Bang Bahlil itu luar biasa. Bapak Menteri kita ini, ingat ya dulu dia bicara bahwa kata pengusaha ini butuh 3 periode. Tapi sesudah itu Bapak Presidennya kan nggak marah. Saya belum pernah dengar Bapak Presiden marah langsung agak besar kepada Bahlil. Dan dalam penyampaian ini, di samping semua aspek kualitatif yang sudah disampaikan oleh Burhan tadi, ada juga kalimat pemerintah suka yang begini nih. Karena untuk tadi mencegah polarisasi, ditambah dengan bahkan kalimat yang jauh lebih kualitatif dari saya ataupun Burhan, ini bisa menang 1 putaran gitu. Jadi ini lebih banyak sebagai suara Bang Bahlil sebetulnya. Artinya ya kalau itu dianggap mewakili pemerintah, jangan-jangan ada yang membisikkan kepada dia, ayo dong bicara seperti itu misalnya. Tapi balik, nah kita kan sedang berbicara, kalau jawaban ada klasiknya kan, oh di politik itu semua mungkin, oh ya jangan. Pagi ini kita jangan ngomong klasik-klasik begitu. Kenapa Bang? Iya semua mungkin, tapi kita mau bicara 3 hal lah. Yang pertama, kita sedang sama-sama menonton sebuah partai yang bisa mencalonkan pasangannya sendiri dan punya langgam tersendiri. Di mana kan nanti sesudah ada macam-macam ya katakanlah ini itu segala macam, lalu mereka akan berkumpul secara rasional dan Ibu Ketum sesuai pasal 7 yang dibacakan oleh Ganjar, ingat ya? Ibu Ketumnya. Jadi langgam ini menarik untuk kita perhatikan. Tapi bahwa ini dari tidak mungkin menjadi mungkin terlihat pada Formula E. Ini agak bicara tembak-tembakan juga sebetulnya itu, tapi tembak-tembakan pakai lensa begitu, pakai kamera gitu ya. Ingat ya, Mas Burhan ya, tembak-tembakan pakai kamera begitu. Yang motret kan justru Puan waktu itu gitu ya. Jadi dari sesuatu yang dibayangkan nggak mungkin, tiba-tiba menjadi mungkin. Nah, saya punya pengalaman pribadi juga nih, waktu saya sedang berangkat keluar gitu, ada salah satu pejabat tinggi partai yang datang kepada saya dan cerita, kok aneh nih, apa anehnya? Kami sekarang kok diminta mendekati Anies gitu. Padahal sebelumnya kan kita nggak boleh nyebut nama partainya ya? Nggak boleh menyebut nama partainya, nggak boleh menyebut orangnya, tapi sangat tinggi dan menurut saya layak dipercaya. Dan dia mengatakan, kok kami sekarang diminta mendekati Anies? Padahal dulu kita seakan-akan buat jarak dengan Anies gitu ya. Nah pada saat itu saya merasa, oh ini mencoba segala kemungkinan. Tapi kalau mau ditambahkan satu lagi, walaupun pada perkembangannya tetap ada yang menarik nih Mas Burhan. Misalnya
ketika Ibu Mega itu agak sedikit berbicara tentang konteks internal tapi kemudian dibaca keluar mencari menantu tukang bakso itu, ya kan? Tiba-tiba Anies seperti entah kebetulan atau tidak makan bersama tukang bakso. Ini kan agak bertentangan dengan kemesraan yang terjadi sebelumnya gitu loh. Artinya kalau mau Anda jangan dong. Iya, makan dengan tukang bakso boleh, tapi jangan memberi kesempatan seakan-akan Anda ingin menegasi atau seakan-akan ingin memberi kesan kita berbeda gitu. Padahal kan ini pasangan mau dimesrahkan gitu. Tapi sudahlah, yang jauh lebih penting daripada itu, betul tadi kata Mas Burhan, kita belum sampai pada hitung-hitungan kuantitatif pasangan ini. Kalau saya nggak salah, kita cek sama-sama dengan Mas Burhan, itu kalau Puan dipasangkan dengan beberapa yang lain, angkanya mencapai 24%. Kalau sama Anies? Saya nggak tahu, nanti ada nggak atau tidak, saya tidak mengamati. Kira-kira tapi aja, Bang, dengan beberapa pejabat, dengan beberapa calon lain sekitar 24%. Sementara yang paling tinggi kalau dipasang-pasangkan itu antara 31%. Berarti sebetulnya peluang itu ada, kalau melihat, cuma kan pertanyaannya sekarang adalah, nanti ini yang di rumah langsung akan menimbulkan gejolak nih kalau pertanyaan ini kita ucapkan. Ini Anies Puan atau Puan Anies? Atau Puan Anies. Kalau Bahlil tadi Puan Anies loh ini ya. Dan masa ruling party mau menjadi wakil gitu ya. Upaya pertama pasti menjadi presidennya, calon presiden. Nah, di atas itu semua ini kita perlu masukan dari Burhan dan kita semua sebetulnya. Langkah pertama menurut saya adalah mengubah gaya komunikasi seorang calon presiden yang namanya Puan Maharani. Nggak mungkin bisa pasangan ini dipasangkan kalau ada bubble sekarang yang seakan-akan mengatakan Puan ini angkanya cuma 1 koma. Masa yang sudah 12, 13 sampai 18 dipasangkan dengan 1 koma gitu. Bisa menang atau tidak. Jadi ini dasar yang paling dasar adalah mengubah gaya komunikasi calon presiden yang bernama Ibu Puan Maharani. Ada bubble tadi ya, dan juga minta masukan dari Mas Burhan. Nah, nanti kita minta juga langsung masukan ya dari Mas Burhan. Apakah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Egy? Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.